tiasa di lebat masjid, bapak-bapak tiasa di kursi mangga. Tapi dah yang ninggal meureun sok payun aja. Cek. Tala al-badru alaina. Cek 1 2 cek 1 2. Semuanya sudah siap dimulai? Tas siap dikawitan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أوضح الدلائل على وحدانيته وكشفها وبين مناهج الهدى بمنته ووصفها ومنح القلوب مطالعة معرفته وعرفها وأوجد الأشياء كما شاء وصرفها وجمع المتفرقات بلطيف صنعته وألفها وأنعم بنعم جمة تكرم بها وأسلفها نحمده على نعم أسداها ونشكره على منن أولاها وولاها ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها عند الله يوم الحشر جاها ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه للمكرمات وبلغه منها علاها
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا من الفضائل أقصاها وعلى أزواجه وأتباعه الذين بنوا قواعد التقوى وحرسوا بناها صلاة دائمة إلى يوم تحضر النفوس بين يدي مولاها أما بعد. Yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatid wa asatidat setempat, yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat beserta tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kami hormati juga plus kami istimewakan keluarga besar Pondok Pesantren Husnul Khotimah, terkhusus kepada Bapak Ketua Yayasan dan Ibu Ketua Yayasan, Bapak Dr. Andes Haji Yayat Sutariat SHMSI, juga Ibu Ketua Yayasan Ibu Hajah Ika Kartika, juga para staf, para guru, para asatidah, seluruh pengajar di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dan tak lupa juga para santri-santriannya, siswa-siswinya, ibu-ibu, masyarakat, bapak-bapak semuanya. Semoga kita semua yang telah hadir di tempat yang penuh berkah ini diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya. Tuhan yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat tempat, nikmat pengajian, dan berbagai nikmat yang sekarang kita rasakan menjadi wasilah kita semua bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri toladan kita, panutan kita yang telah mengalami dahsyatnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharut tabi'in, kibarut tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala Muhammad Allahumma salli wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu-ibu, bapak-bapak, siap kita sama-sama bersolawat. Anu ora ujang-ujang, neng-neng, siap kompak, siap serempak, siap haneuteun, Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lebih kompak lagi. Salatullah salamullah Salatullah
ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sesamanya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi najina wakshif jami'a adiyati wasrif makaidal ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bapak, Ibu, AA, Teteh, Ujang, Neng, Aki, Nini semuanya apa kabar, sehat? Anu di Kubeng Kutralis Darama. Alhamdulillah. Alhamdulillah di siang hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, bahkan memberikan kita hidayah, menggerakkan hati kita semua, kaki kita semua, anggota tubuh kita semua untuk hadir ke pengajian, tepatnya di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Alhamdulillah. Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Kampungnya kampung apa, Bu? Pangkalan Udara. Pangkalan, kampungnya Pangkalan, desanya Sindang Ratu. Pantesan cantik-cantik kayak ratu. Sindang Ratu. Jadi di Wanaraja ini ada beberapa sindang ya, Bu. Ada Sindang Mekar, Sindang Prabu, Sindang Ratu, dan Sindang di Pundakku. Kalau ini Sindang Ratu. Kecamatannya Wanaraja. Kabupaten Garut. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya Ilal bisa berjumpa lagi dengan masyarakat Kecamatan Wanaraja, yang mana kalau Ilal lihat ini wajah Bapak, Ibu,
Aki, Neni, Ujang, Neng begitu berbahagia, begitu antusias, begitu semangat untuk menghadiri acara peringatan Isra dan Mi'raj. Semoga semangat ngajinya, semangat ibadahnya, semangat kebaikannya bukan hanya hari ini saja, bukan hanya siang ini saja, tapi besok, lusa dan seterusnya kita selalu semangat dalam ibadah sampai husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin aja hadirat, muslimin aja muslimat, bapak-bapak aja ibu-ibu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah ada di penghujung bulan Rajab. Tos aya di panungtung bulan Rajab, beres Bu? Yang mana nama bulan Rajab ini terdiri dari 3 huruf hijaiyah. Rajab, Ra, Jim, dan Ba. Ra, Jim, dan Ba. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Al-Ghuniyah, bahwa maksud dari Ra, Jim, dan Ba pada kata Rajab adalah Ra, rahmatullah, kasih sayang Allah, Jim, judullah, kemudahan Allah, dan Ba, birrullah, kebaikan Allah. Maksudnya dari awal sampai akhir bulan Rajab Allah melimpahkan 3 anugerah bagi para hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan, dan kebaikan. Masya Allah. Selain itu, jika kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di dalamnya, makna dari Ra, Jim, dan Ba dalam kata Rajab adalah Ra, Rasulullah, Jim, Jibril, dan Ba, Duro. Karena di bulan Rajab terjadi sebuah peristiwa yang dikehendaki oleh Allah, diperani oleh Rasulullah, malaikat Jibril, dan juga Duro. Peristiwa yang sangat penting untuk kita pelajari, sangat penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah pada tahun ke-10 dari masa kenabian. Tahun keberapa Bu? Ke-10 dari masa kenabian. Paman Rasul yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Anu ngantunkeun saha? Abu Thalib. Paman Rasul yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Padahal Bu, Abu Thalib ini sosok yang sangat penting dalam hidup Rasul. Rasul paling lama dirawat, dididik, dibesarkan oleh Abu Thalib dari usia 8 tahun sampai 25 tahun. Sampai menikahnya itu sama Abu Thalib. Abu Thalib emang anu nyaah kacida buka Rasul. Rasul dididik, dirawat sama Abu Thalib. Kalau ada yang menyakiti Rasul dibela sama Abu Thalib. Maka ketika Abu Thalib meninggal, Rasul SAW merasakan sedih yang sangat mendalam. Berselang 3 hari, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah, meninggal dunia juga Bu. Padahal beliau adalah wanita yang sangat solehah, sosok yang sangat luar biasa. Seluruh harta kekayaannya Sayyidah Khadijah diserahkan untuk perjuangan dakwah Islam. Maka ketika beliau wafat, bertambahlah kesedihan Rasul. Kebayang gak Bu gimana sedihnya, gimana dukanya ketika ditinggal oleh sosok yang mendukung penuh untuk kehidupan kita, sosok yang sangat mencintai kita dengan tulus, sosok yang sangat penting dalam hidup kita. Kerasakan Bu gimana sedihnya, betul gak Bu? Ketika ibu ditinggal oleh pasangan hidupnya, ditinggal wafat oleh bapak, oleh suami, merasakan sedih. Bapak juga ketika ditinggal wafat oleh istrinya sedih juga kan Pak? Entah cina Bu. Waduh aneh ya Bu. Istrinya wafat katanya gak sedih, kantung milarian deui ya. Ya pastilah ketika pasangan kita meninggal, kita merasa sedih. Jangankan ditinggal oleh sosok yang sangat penting dalam hidup kita, jangankan ditinggal oleh pasangan hidup, anak muda zaman sekarang baru ditinggal pacar aja, padahal belum nikah, belum berumah tangga selama bertahun-tahun, udah gak enak makan, gak nyenyak tidur, gak fokus belajar, gak mau ngobrol, gak bersih mandi, lebay lah ya. Ngajengkeun
Masih di tahun yang sama, tahun ke-10 dari masa kenabian, ujian demi ujian bertubi-tubi mendatangi Rasul. Semenjak meninggalnya Abu Thalib, Bu. Abu Thalib ini tokoh Quraisy. Jadi kalau ada orang yang mau nyakitin Rasul, segan. Karena Rasul di backing sama Abu Thalib. Ada backingan dari tokoh Quraisy. Nah, semenjak meninggal Abu Thalib, akhirnya orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi dan berani menyakiti Rasul. Rasul lagi jalan, jalannya dihalang-halangi. Rasul lagi jalan ditaburin pasir ke kepala beliau. Rasul lagi jalan dilempari, macam-macam lah kelakuan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nah, maka Rasul SAW singkatnya pergi ke Taif. Kemanten, Bu? Taif. Ibu-ibu kantos ke Taif. Kantos sapali tacan. Ibu-ibu uning Lembang. Lembang uninga. Cikajang Lembang, Ciwidey uninga. Nah, Taif itu Bu daerah Saudi kayak Lembangnya kita. Daerah pegunungan, banyak yang tanam tanaman gitu, banyak villa-villa. Itu daerah Taif. Ya, semoga nanti kita bisa ziarah ke sana. Nah, Rasul SAW pergi ke Taif karena berharap semoga penduduk Taif mau menerima dakwah beliau, karena di kota Mekah sudah tidak kondusif. Namun apa yang terjadi ketika Rasulullah tiba di Taif, ternyata para penduduk Taif tidak ingin menerima kedatangan beliau. Para penduduk Taif tidak ingin menerima dakwah Rasul. Lebih dari itu, kejamnya penduduk Taif, Rasulullah sampai diusir. Gak cukup cuma diusir, Rasulullah dilempari dengan batu kerikil yang tajam sampai tubuh beliau berlumuran darah. Makanya kejadian di Taif, Bu, menjadi salah satu hari terberat yang pernah dialami Rasul sepanjang hidupnya. Bertubi-tubi ujian menghujani Rasul di tahun ke-10 dari masa kenabian. Makanya tahun ke-10 masa kenabian, tahun ketika Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah wafat, itu disebut dengan Amul Huzni. Naon, Bu? Amul Huzni. Hartosna tahun kesedihan. Pamit tahun waktu Nabi SAW lahir itu disebutnya tahun apa, Bu? Tahun gajah. Nah, kalau tahun ketika Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah wafat itu disebutnya apa tadi? Tahun kesedihan. Namun siapa sangka, Bu, di balik semua kesedihan yang Rasulullah alami, ternyata Allah mengendaki sebuah peristiwa yang semakin menguatkan iman Rasul, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang di dalamnya banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah dia kisah Isra Mi'raj. Bukan dongeng, bukan cerita, bukan juga sinetron yang dibuat-buat, tapi ini adalah kisah nyata yang mengandung banyak hikmah. Malam itu Rasulullah SAW sedang berada di dekat Ka'bah. Di dekat apa, Bu? Ka'bah. Pada malam Isra Rasulullah sedang berada di dekat Ka'bah. Di riwayat lain disebutkan sedang berada di sekitar Hijr Ismail. Tiba-tiba beliau didatangi oleh 3 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan 1 malaikat lainnya wallahu a'lam. Kemudian dibersihkanlah hati Rasulullah dan diisi dengan iman dan hikmah. Diisinya dengan apa, Bu? Iman dan hikmah. Seketika itu didatangkanlah buruk, hewan yang lajunya sangat cepat bagaikan barkun atau kilat.
tidak bisa dikalahkan oleh larinya Cita, tidak bisa dikalahkan oleh ngebutnya speedboat, tidak bisa dikalahkan oleh ngebutnya F1, tidak bisa dikalahkan oleh melesatnya pesawat jet, dan tidak bisa dikalahkan oleh meluncurnya roket para astronomi. Dalam beberapa hadis Nabi disebutkan bahwa buruk merupakan hewan berwarna putih. Jadi buruk ini apa, Bu? Hewan berwarna putih, lebih tinggi dari keledai, lebih pendek daripada bigol. Lebih tinggi dari naon, Bu? Keledai, lebih pendek daripada bigol. Nah, kalau keledai mungkin ibu-ibu sudah tahu ya. Nah, kalau bigol ya ayeuna bigol teh naon? Bigol itu anak hewan kawin silang antara keledai dengan kuda. Keledai dengan kuda dikawinkan, lahirlah anaknya bigol. Harus, Bun. Kalau di Sunda juga kan ada, Bu, hewan kawin silang antara entok dan meri, anaknya jadi tonggeri. Nah, kalau di Arab itu kuda dengan keledai, karena di Arab tidak ada entok. Nah, jadi buruk lebih tinggi dari bigol. Lebih tinggi dari keledai, lebih pendek dari bigol. Kemudian jambulnya seperti jambul kuda. Dadanya indah bagaikan permata, di punggungnya ada pelana dari surga, pelana indah dari surga. Dan saking cepatnya buruk, sekali melangkah bisa sampai sejauh mata memandang. Saking terehna buruk. Nah, itulah ciri-ciri buruk ya, Bu. Hewan surga, tunggangan surga yang berwarna putih, lebih tinggi dari keledai, lebih pendek daripada bigol, sekali melangkah bisa sampai sejauh mata memandang, seperti kilat. Ya kali aja bapak-bapak, AAA, para pemuda lagi ngeronda malam-malam, tiba-tiba lihat di atas genteng tetangga ada yang putih, lebih tinggi dari keledai, lebih pendek daripada bigol, terus ngeblesak menghilang. Nah, itu berarti apa, Pak? Juri. Kira kue buruknya, Bu. Soalnya kalau kita manusia biasa, Bu, di dunia gak bisa lihat buruk. Kita lihat buruknya insya Allah nanti di akhirat. Karena kita umatnya Rasul, di akhirat akan dipimpin sama Rasul. Dan Rasul di hadis riwayat Imam Hakim disebutkan bahwa Rasul SAW di akhirat kelak akan memimpin umatnya menunggangi buruk. Lajengkeun. Iya, saya telah, Bu. Toge menilami cenanya, Bu. Lajengkeun. Ibu-ibu masih fokus? Masih. Waktu tahun 2019, Bu. Tahun iraha, Bu? 2019. Waktu itu, Bu Ilal pernah mengunjungi Abdullah As-Salim Cultural Center, museum terbesar di negara Kuwait. Nah, di sana kami melihat ada sebuah kendaraan darat tercepat di dunia, Bu. Namanya Bloodhound Supersonic Car. Apa, Bu? Bloodhound Supersonic Car. Pokoknya mah mobilnya, Bu, mobil tercepat Di dunia. Nah, dari ujung Pulau Jawa Barat, dari ujung barat Pulau Jawa itu di mana, Bu? Ibu kebayang peta Pulau Jawa? Ente deh ya. Kan ini Pulau Jawa tuh panjang ya, Bu.
Nah, yang paling kiri itu di mana, Bu? Yang paling barat Bu di mana? Provinsinya provinsi apa? Di mana Bu? Talaga Bodas. Di mana Bu? Di Banten, Kabupaten Serang. Ya, di kota Serang ya. Nah, yang paling ujung kanan, Bu, di paling timur itu sebelah mana, Bu? Jawa apa tuh? Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi. Nah, dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa itu jaraknya 1100 km kurang lebih ya Bu. Kalau ditempuh pakai mobil biasa dengan perjalanan non-stop bisa mencapai 18 jam bahkan seharian penuh. Tapi Bloodhound Bu, jarak panjangnya Pulau Jawa dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa bisa ditempuh hanya dalam waktu 50 menit saja. Sangat cepat. Tereh tuh, Bu. Tereh bisa nih. Ujung Jawa ke ujung Jawa cuma 50 menit. Jangankan ujung Jawa, ibu-ibu ke Bandung wae ngan 2 jam ya Bu. 2 jam, kadang 3 jam pemingadot-dot mah. Padahal itu baru Bandung. Nah ini kalau pakai mobil tercepat di dunia, Bu, Bloodhound Supersonic Car, ujung Jawa, jarak ujung Jawa ke ujung Jawa itu bisa ditempuh dalam waktu 50 menit. Sangat cepat. Namun ternyata Pak, ketika Bloodhound Supersonic Car dibandingkan dengan Buruk, teu aya nanaonan, sanes tandingan Buruk. Karena Buruk ini jauh lebih cepat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya lebih panjang dari Pulau Jawa, tapi sama Buruk bisa ditempuh dalam waktu sekejap. Yang lebih dahsyatnya lagi, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ujungnya alam semesta, tempat yang sangat jauh, balik lagi ke bumi bisa ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Masya Allah. Sehingga Buruk ini menjadi tanda kekuasaan Allah, Bu. Sampai sekarang tidak ada kendaraan atau teknologi buatan manusia yang bisa menyamai cepatnya Buruk. Nah singkatnya, setelah menunggangi Buruk, Rasulullah SAW tiba di Baitul Maqdis. Di mana Bu? Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Yerusalem. Yerusalem itu di mana Bu? Di Palestina. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu searching, nanti searching di Google ya teh, Yerusalem itu keterangannya coba lihat ibu kota Israel. Padahal itu yang Palestina. Jadi jangan sampai Bu anak cucu kita taunya Yerusalem, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu di Israel, padahal itu di Palestina. Wilayah milik Palestina. Ya semoga kita semua nanti bisa ziarah ke sana. Amin. Amin. Nah setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW menambatkan atau mengikatkan Buruk di dekat pintu masjid. Beliau pun masuk ke dalam masjid, melaksanakan sholat 2 rakaat Bu. 2 rakaat pertama sholat sendirian, 2 rakaat kedua sholat berjamaah mengimami para nabi dan rasul. Setelah itu Rasulullah SAW tiba-tiba merasa haus. Merasa apa Bu? Haus. Maka malaikat Jibril alaihissalam membawa 2 ina. Naon Bu? Ina. Di dia aya nu namina ina. Ina teh hartosna bejana Bu. Tempat menyimpan benda-benda lah gitu. Ina. Nah, malaikat Jibril alaihissalam membawa 2 ina, 2 bejana. Yang satu isinya air susu, yang satu isinya khamr. Ditawarin ke Rasul. Namun Rasul milih bejana yang berisi air susu untuk diminum. Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata, engkau telah memilih fitrah. Alhamdulillah Bu, Pak. Dulu Rasulullah SAW memilih bejana yang berisi air susu. Seandainya beliau memilih bejana yang berisi air khamr, kata malaikat Jibril, niscaya umat Anda akan tersesat. Di riwayat lain disebutkan, niscaya umat Anda akan suka melakukan hal yang sia-sia, dan di antara mereka tidak akan ada yang ingin mengikuti Anda kecuali hanya sedikit. Padahal ketika itu Rasul sudah memilih untuk meminum bejana yang berisi air susu. Ditambah lagi beliau sudah berdakwah dengan sungguh-sungguh, selalu mendoakan hidayah untuk umatnya. Namun qadarullah, sekarang banyak saja umatnya yang suka melakukan hal yang sia-sia daripada mencintai Nabi.
lebih mengenal tempat maksiat daripada masjid, lebih mengenal artis K-pop daripada para nabi, lebih suka chattingan daripada tadarusan, lebih suka nyanyi-nyanyian daripada salawatan, lebih ingat jadwal shopping daripada beramal, lebih ingat jadwal sinetron daripada jadwal kajian, lebih memilih teman yang nakal daripada yang soleh, lebih memilih hanya pacaran daripada menghalalkan, lebih memperhatikan fashion daripada aurat, lebih memperhatikan pacar daripada orang tua, lebih sering main game bareng daripada ngaji bareng, lebih sering capek-capean daripada ke pengajian. Astagfirullahaladzim. Itu tadi peristiwa Isra ya Bu. Ingat kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. perjalanan horizontal ya Bu, lurus gitu. Kalau Mi'raj itu perjalanan vertikal ke atas dari Masjidil Aqsa ke langit. Rasulullah SAW pun memulai perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Singkatnya, tibalah beliau di gerbang pintu langit pertama yang bernama Hifdzah. Langit pertama gerbangnya namanya Hifdzah. Kemudian tatkala beliau masuk ke langit pertama, ternyata beliau bertemu dengan bapaknya umat manusia. Coba teteh-teteh, adik-adik, bapaknya umat manusia siapa? Nabi Adam Alaihi salam. Nabi Adam pun menyambut dan mendoakan Rasul. Begitupun di langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Di setiap tingkatan langit, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi terdahulu yang menyambut dan mendoakan beliau. Di langit pertama tadi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Terus di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Terus di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Terus di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Terus di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Terus di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Terus di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hup. Kan sampai langit ketujuh ya Bu. Di langit ketujuh tadi bertemu sama siapa? Nabi Ibrahim Alaihi salam. Kalau Nabi Adam bapaknya umat manusia, kalau Nabi Ibrahim bapaknya para Nabi. Nah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di langit ketujuh Bu ngelihat ada Nabi Ibrahim alaihissalam lagi nyender, sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Sandarnya ke apa Bu? Baitul Ma'mur. Ibu-ibu uninga Baitul Ma'mur. upami Ka'bah nu aya di Mekah, ibu-ibu uninga atos ninggal langsung bakalnya Bu, pemitacan berarti bakal. Amin. Nah, Baitul Ma'mur itu kiblatnya para malaikat. Kalau kiblatnya manusia itu di mana? Di Makkah, di Ka'bah. Nah, kalau Baitul Ma'mur itu kiblatnya para malaikat. Sebagaimana di dunia, kiblatnya umat manusia selalu ramai, selalu dimakmurkan oleh manusia yang beribadah. Begitupun Baitul Ma'mur kiblatnya para malaikat, dimakmurkan, diramaikan, bahkan setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat yang terus beribadah, sholat, tawaf, zikir, sebagaimana tawafnya orang-orang manusia di Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi tadi Baitul Ma'mur teh naon Bu? Kiblatnya penduduk langit, Ka'bahna malaikat. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Bu tau sholat di tilu kiblat. Di Mekah Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Muslim, kemudian di Baitul Ma'mur kiblatnya para malaikat. Dan menurut Imam Baghawi rahimahullah bahwa posisi kiblatnya malaikat di Baitul Ma'mur bihiyalil Ka'bah, sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Nah, dari Baitul Ma'mur Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan Mi'rajnya ke tempat yang lebih tinggi, Sidratul Muntaha. Naon Bu? Sidratul Muntaha. Bu, ibu-ibu kan ini udah sering banget ikut acara Rajaban, betul nggak Bu? Setiap Rajaban biasanya ada disinggung, ada pembahasan tentang Sidratul Muntaha. Tapi sebetulnya apa sih Sidratul Muntaha? Bu, ada Sidratul Muntaha teh naon?
Sidratul Muntaha teh naon, Bu? Nah, secara bahasa nih Bu, Sidratul Muntaha itu sidroh artinya pohon sidr, pohon bidara. Kalau muntaha artinya ujung, puncak atau penghabisan. Jadi Sidratul Muntaha adalah pohon yang ada di tempat yang paling ujung, di tempat yang paling puncak. Kemudian arti dari Sidratul Muntaha, sumiyat Sidratul Muntaha li'annahu yantahi ilaiha ma ya'ruju minal ardi wa yanzilu ilaiha ma yanzilu minallahi minal wahyi wa ghairihi. Sidratul Muntaha, pohon yang ada di puncak. Kenapa namanya muntaha? Muntaha artinya penghabisan, ujung, puncak. Karena segala sesuatu, Bu, yang naik dari bumi ke langit, baik itu arwah para syuhada, ilmu dari ulama yang sudah wafat, dicabutnya naik ke langit, nah itu mentoknya di Sidratul Muntaha. Dan segala sesuatu yang Allah turunkan dari langit ke bumi, wahyu, rezeki, ilham, semuanya berpangkal awalnya itu dari Sidratul Muntaha. Awil intihai ilmi al-makhluqati ilaiha ay likauniha fawqa samawati wal ard fahiyal muntaha bi'uluwiha aw li ghairi dhalik wallahu a'lam. Kenapa disebut Sidratul Muntaha, Bu? Pohon yang ada di puncak, pohon yang ada di tempat penghabisan. Karena tempat ini merupakan puncak pengetahuan makhluk, Bu. Puncak pengetahuan makhluk maksudnya begini. Jadi kalau misalnya kita ini ada tempat, nah setelah tempat itu biasanya suka tahu Wanaraja, setelah Wanaraja Sukauning, setelah Sukauning Cibatu, setelah Cibatu Selaawi, setelah Selaawi Limbangan, setelah Limbangan Nagrek dan seterusnya. Laras Bu? Nah, jadi suka tahu setelah tempat ini ada tempat ini ada tempat ini. Nah, tapi kalau Sidratul Muntaha, Bu, teu aya nu terang. Saat Sidratul Muntaha teh aya naon? Naon? Jadi ada pohon, Bu, pohon di puncak Sidratul Muntaha. Nah setelah Sidratul Muntaha itu ada apa? Wallahu a'lam. Bahkan malaikat Jibril, Bu, para malaikat pun tidak ada yang tahu apa yang ada di balik Sidratul Muntaha. Selain itu, Bu, Sidratul Muntaha tempatnya sangat indah. Kalau kita bandingkan dengan tempat indah manapun yang ada di bumi ini, mau di Raja Ampat, mau di Kapadokia, mau di Swiss, mau di Hawaii, mau di Tokyo, atau tempat indah mana Bu yang pernah Ibu kunjungi? Tempat indah yang pernah Ibu kunjungi di mana saja, Bu? Talaga Bodas, Talaga Bodas. Kemana lagi, Bu? Ke Papandayan. Tapi tempat-tempat indah itu, Bu, kalau kita bandingkan dengan Sidratul Muntaha, tidak akan sebanding. Moal ayana naonan. Karena saking indahnya Sidratul Muntaha, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fama ahadun min khalqillah yastati'u an yan'ataha min husniha." Tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan indahnya Sidratul Muntaha, saking indahnya. Masya Allah. Di Sidratul Muntaha lah akhir perjalanan Mi'raj Rasul. Dan di sanalah Rasul menerima perintah sholat 50 waktu. Yang mana setelah beberapa kali permohonan Rasul kepada Allah, akhirnya alhamdulillah sholat yang wajib bagi kita hanya 5 waktu. Namun nilainya setara dengan yang 50 waktu. Kebayang, Bu, kalau sholat 50 waktu kita bakal sibuk. Anu sok adan di paling dia saha, Bu? Bapak saha, oh santri atau pasal muadzin. Itu kalau misalnya sholat 50 waktu, berarti 50 24 jam, setengah jam sekali harus adan, Bu. Allahu Akbar, setengah jam. Allahu Akbar. Bapak ibu juga sama sibuk banget kalau sholat 50 waktu. Baru juga beres sholat subuh, Allahu Akbar. Selesai sholat, pulang ke rumah, siap-siap ke tempat kerja. Baru melangkahkan kaki mau ke tempat kerja, Allahu Akbar, sholat lagi. Udah sholat berangkat ke tempat kerja, baru nyampe tempat kerja, Allahu Akbar, sudah sholat lagi. Capek tuh, Bu, capek. Nah makanya alhamdulillah sholat yang wajib bagi kita hanya 5 waktu, namun nilainya setara dan dengan yang 50 waktu. Selesailah perjalanan Isra dan Mi'raj. Rasulullah pun pulang ke bumi, tepatnya ke kediaman beliau yang berada di kota Makkah, dan tiba dalam keadaan selamat. Alhamdulillah.
Pagi harinya Rasul langsung mengabarkan apa yang telah beliau alami kepada penduduk Mekah. Rasul langsung menceritakan kisah Isra Mi'raj, Bu. Penduduk Mekah kumpul. Nah, di antara orang-orang yang ngedengerin kisah Rasul ada yang langsung percaya. Jadi tadinya sudah beriman sama Rasul, ngedenger Isra Mi'raj nambah lagi imannya. Di antaranya ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, juga beberapa orang-orang yang beriman. Nah, di antara mereka juga ada orang yang ragu-ragu, Bu. Padahal tadinya beriman sama Rasul, tapi ketika mendengar peristiwa Isra Mi'raj jadi muncul keraguan, yang dengan keraguan itu menjadikan mereka kufur sama Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang paling parahnya orang yang tidak percaya sama sekali. Orang yang langsung menolak mentah-mentah apa yang terjadi di peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa lagi kalau bukan gengnya Abu Jahal. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, kira-kira ibu-ibu mau ngikutin yang mana? Mau ngikutin Abu Jahal atau mau ngikutin Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Bakar. Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar, Bu, sama para sahabat pas ngedenger ada kisah Isra Mi'raj, Rasul bicara, Rasul menyampaikan sesuatu, langsung yakin, langsung percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu 100% benar. Begitulah seharusnya kita, Bu. Jadi kita ketika mendengarkan Isra Mi'raj, atau misalnya ibu-ibu ada kiai, ada ajengan yang ceramah menyampaikan ajaran-ajaran dari Rasul, seharusnya kita 100% yakin bahwa ajaran Rasul SAW adalah benar. Siap, Bu? Nah, kenapa sih ada orang yang gak percaya sama Isra Mi'raj, Bu? Bahkan sampai sekarang masih ada yang gak percaya sama Isra Mi'raj. Di antara sebab orang yang gak percaya sama Isra Mi'raj karena hati mereka keras, sehingga susah menerima hidayah. Sebab lainnya karena mereka sudah terlanjur benci, Bu, sama Rasul. Jadi mau Rasul jelasin gini, tetap aja malah dianggap salah. Padahal mereka minta pembuktian sama Rasul, dan Rasul udah dikasih, Bu, udah menjawab. Mereka minta ciri-ciri Masjidil Aqsa, Rasulullah jawab begini, dan mereka juga yang mendengarkan yakin Masjidil Aqsa itu memang seperti itu ciri-cirinya. Memang betul apa yang dikatakan Rasul, tapi karena di hatinya sudah ada kebencian, keraguan, akhirnya kebencian itu menutupi hidayah. Makanya hati-hati dengan kita semua. Jangan sampai ada kebencian di antara kita. Kemudian kenapa sih ada orang yang gak percaya sama Isra Mi'raj? Karena mereka hanya mengandalkan logika. Jadi logikanya orang yang hidup sama Rasul ketika itu, oh, Rasul dari Makkah ke Palestina ke Baitul Maqdis cuma semalam, gak mungkin. Menurut logika mereka, gak mungkin katanya. Soalnya, Bu, orang-orang Mekah yang udah pernah ke sana biasanya kalau dari Mekah ke Palestina pakai onta, berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan. PP berapa lama, Bu? 2 bulan. Tapi Rasul katanya kok cuma 1 malam. Jadi logika mereka mengatakan tidak mungkin. Padahal terbukti di zaman sekarang, Bu, perjalanan ribuan kilometer memang bisa ditempuh dalam hitungan jam dengan menggunakan pesawat terbang. Kalau dulu Rasulullah SAW menggunakan apa, Bu? Buraq yang lajunya sangat cepat bagaikan barkun atau kilat. Terus, Bu. Lajengkan, Bu. Ibu-ibu masih fokus? Untuk cangke? Ayo tuh gigit tua. Siremen, pegalinunya, Bu. Masya Allah. Tapi masih semangat, Bu? Masih. Seharusnya apa, Bu?
Seharusnya kalau kita ikut acara Rajaban, kalau kita ikut acara Isra dan Mi'raj, pulang dari acara Isra Mi'raj itu Bu, seharusnya kita lebih soleh-solehah. Seharusnya. Kalau kenyataannya gimana Bu? Gitu teawanya Bu. Soalnya Bu, ketika Rasul menyampaikan kisah Isra dan Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar, para sahabat, orang-orang yang beriman ketika mendengar ada Isra dan Mi'raj, keimanan mereka bertambah, mereka jadi lebih soleh. Nah, seyogianya kita pun seperti itu, meneladani para sahabat yang selalu meyakini membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul dan selalu bertambah keimanannya ketika mendengar ajaran Rasul. Terlebih di dalam Isra dan Mi'raj ini ada banyak sekali keajaiban-keajaiban yang seharusnya membuat iman kita bertambah. Di antaranya yang pertama Bu, keajaiban pertama di dalam kisah Isra Mi'raj, subhanallah, planet bumi tempat kita tinggal ini luas, dilindungi oleh lapisan atmosfer. Dilindungi oleh apa Bu? Lapisan atmosfer. Kalau ibu-ibu kan rumahnya dilindungi oleh tralis, oleh pagar, oleh kaca tembok. Nah kalau bumi ini lapisan atmosfer di atas langit ini. Benda apa saja yang meluncur ke bumi, mau menabrak bumi, pasti hancur Bu, karena melintasi lapisan atmosfer. Terlebih ketika melintasi lapisan atmosfer Bu, jadi di luhur aya lapisan atmosfer namanya termosfer. Naon Bu? Termosfer. Sudah tebal, panas pula, itulah termosfer. Panasnya bisa sampai 2000 derajat Celcius. Panas ke Bu? Panas. Jangankan 2000 derajat Celcius Bu, baru panasnya katel tilas ngegoreng gehu Bu, itu kan panas leres tuh Bu. Kalau kena ke kulit pasti ngelepuhnya Bu, ngelepuh terluka. Nah itu padahal panasnya bekas ngegoreng, katel bekas ngegorengnya Bu, bukan yang lagi ngegoreng nyala apinya. Ini bekasnya aja itu 100 derajat Celcius. Nah ini atmosfer Bu, 2000 derajat Celcius. Makanya sebetulnya setiap hari ada banyak Bu meteor yang berjatuhan ke bumi. Namun pas lewat lapisan atmosfer hancur, terbakar. Jadi pas ke bumi, turun ke tanah kita udah tinggal jadi debu. Itu kasih sayang Allah. Nah kemudian Bu yang kedua, keajaiban yang kedua yang terjadi di dalam kisah Isra Mi'raj, jika para astronot pergi keluar angkasa, mereka pasti menggunakan pakaian yang serba khusus. Pakaian yang serba khusus, sepatu khusus, celana khusus, daleman khusus, baju khusus, sarung tangan khusus, helm khusus, makanan khusus, minuman khusus, dan segalanya khusus. Karena para astronot kalau tidak menggunakan pakaian astronot yang disebut dengan IMU, mungkin adik-adik, tete-tete, ujung-ujung pernah lihat ya di buku, di media sosial atau di televisi ada pakaian astronot yang gede, ada helmnya, ada robotnya. Nah itu IMU, Extravehicular Mobility Unit. Nah kalau astronot gak pakai pakaian canggih itu, ketika keluar angkasa mereka pasti innalillahi Bu. Kenapa? Karena oksigennya beda, bakal kehabisan oksigen atau bertabrakan dengan benda-benda luar angkasa. Namun Rasul SAW Bu bisa keluar angkasa, ngelewat atmosfer, ngelewat banyak meteor dan sebagainya tanpa menggunakan teknologi canggih. Ketika itu 14 abad yang lalu bisa selamat tanpa terluka sedikit pun. Masya Allah. Nah yang ketiga Bu, keajaiban Isra Mi'raj, alam semesta ini sangat luas. Untuk mencapai Sidratul Muntaha, ujungnya alam semesta itu perlu waktu miliaran tahun. Miliaran tahunnya Bu, 100 jutaan tahun dan miliaran tahun. Jangankan ke ujung alam semesta, ke bulan aja, bulan yang padahal baru ratusan ribu kilometer, bulan yang masih kelihatan sama mata kita, astronot Bu kalau mau ke bulan itu perlu waktu belasan hari. Sabaraha Bu? Belasan hari. Tapi Rasulullah SAW sanes bulan ke ujungnya alam semesta, ke tempat yang sangat jauh, balik lagi ke bumi bisa ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Masya Allah. Setiap orang Bu, kalau sudah mengunjungi suatu tempat atau bepergian jauh,
pasti ketika pulang membawa oleh-oleh. Leres tuh Bu? Leres. Baik itu oleh-oleh yang biasa atau yang luar biasa. Contohnya, ibu-ibu, bapak-bapak nanti dari Pangkalan bisa ibadah umroh dan haji, amin. Amin. Allah kasih undangannya, rezekinya dan kelancarannya, amin. Amin. Nah, ketika pulang ibadah haji dan umroh pastilah bawa Oleh. minimal air zam-zam dan kurma ajwa. Atau misalnya nanti AA, TT, pemuda-pemudi, santri-santria ada yang studinya exchange, pertukaran pelajar ke luar negeri. Wah, ada yang ke tanah Arab lah, ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika. Waduh, Bu, pas pulang legenya udah kayak orang Amerika. Yo, gue baru pulang dari Amerika bawa oleh-oleh sesehen. Atau misalnya ibu-ibu baru pulang liburan ke Dubai. Ibu-ibu diajak sama suaminya liburan ke Dubai. Pas pulang Amin. bawa emas 100 gram, amin. Pokoknya dari yang tempat jauh itu biasanya pas pulang bawa oleh. Begitu pun Rasul SAW, Bu. Tapi kalau Rasul pas pulang oleh-oleh untuk umatnya bukan benda yang bisa dilihat, warisan yang kita lakukan sampai akhir zaman, yaitu ibrah, pelajaran hidup, kabar gembira, peringatan, doa, zikir, dan inti dari semua oleh-oleh yang dibawa oleh Rasul dari Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Dalam agama Islam, Bu, tidak ada ibadah yang paling penting melainkan sholat 5 waktu. Saking pentingnya ini sholat 5 waktu, sampai-sampai ia menempati posisi kedua dalam rukun Islam dan menjadi tiangnya agama. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amri Islamu wa umuduhu shalah." Inti dari segala urusan dalam hidup adalah agama Islam, dan tiangnya agama Islam adalah sholat. Eling eling umat muslimin muslimat, hayu urang sholat fardu anu 5 waktu, estu kewajiban urang keur di dunya, pikeun pibekeuleun jaga di akhirat. Sasana eling eling umat muslimin muslimat, hayu urang berjamaah salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Estu kewajiban urang keur di dunya, pikeun pibekeuleun jaga di akhirat. Salat sangat penting, Bu. Saking pentingnya salat, dari semua ibadah yang kita lakukan, yang pertama akan dipertanggungjawabkan, yang pertama ditanyakan itu salat. Bapak sama ibu ini Masya Allah ibadahnya sudah banyak sekali. Ada ibadah zikir, salawat, baca Al-Quran, hadir ke pengajian. Bapak-bapak ibadah dari mencari nafkah, ibu-ibu ibadah dari ngabdi ke suami. Tapi dari semua ibadah yang telah kita lakukan, yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah, fa in salahat salaha sa'iru 'amali, wa in fasadat fasada sa'iru 'amali." Ibadah pertama yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak adalah sholat. Jika sholatnya baik maka baiklah seluruh amalnya, namun jika sholatnya buruk maka buruklah seluruh amalnya. Sholat itu, Bu, ibarat uang 100.000. Ibu-ibu aya nu nyanak 100.000. Di dompetna aya Bu 100.000. Ayana 5.000. Uih ti pangawasan mah enjing pageto sing handal ku 100.000, amin. Nah coba perhatiin uang 100.000, Bu. Angka 1 di depannya ada berapa?
Ayah hijinya bu, ayah hiji. Nah nolnya ada berapa? Ada 5 kadenya bu. Angka hiji ada 1, angka 0 ada 5. Nah coba kalau kita cabut angka 0-nya 1 jadi berapa? Jadi 10.000. 10.000 uang berharga bukan? Berharga. Masih berarti. Kita cabut lagi 0-nya 1 jadi berapa? 1.000 masih berharga nggak? Berharga buat bayar tukang parkir. Kita cabut 0-nya 1 lagi berharga bu? Berharga 100 perak ya bu. Kumpulin lagi nanti jadi banyak lagi. Nah tapi kalau yang dicabutnya angka 1 bu, angka 1-nya kita cabut, 0-nya jajar 5, kira-kira berharga atau tidak? Itu uang 100.000 atau bukan? Bukan. Nah begitu juga ibadah kita bu. Sepanjang hidup kita, ibadah semua kita yang pernah dialami, yang pernah dilakukan, bergantung sekali pada sholat. Kalau sholatnya ada, maka insya Allah amalan-amalan lain diterima oleh Allah. Tapi kalau sholatnya nggak ada, meskipun kita rajin berbuat ibadah, berbuat kebaikan, maka besar kemungkinan ibadah kita tidak akan diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Saking pentingnya sholat, ia menjadi ibadah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Yang baru nikah bu, meskipun malamnya malam pertama, tetap harus sholat. Yang lagi sakit Harus sholat. yang lagi safar, Jawab bu, harus sholat. yang di pesawat, Harus sholat. yang lagi perang, Harus sholat. yang lagi galau, Harus sholat. yang lagi bokek, Harus yang sibuk, harus sholat. yang ganteng, Harus sholat. yang cantik, Harus sholat. yang meninggal Harus disolatkan. Masih fokus bu? masih. Saking pentingnya sholat, ia menjadi tolak ukur keseriusan seorang hamba dalam beragama. Bapak ibu kalau mau mengecek diri sendiri, ayolah abi salamiyah kumaha jadi orang Islam teh, coba aja bu cek gimana sholatnya. Kata Sayyidina Umar, faman hafidhaha hafidha dinahu wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha abya'. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia telah menjaga agamanya. Namun barang siapa yang menyepelekan sholatnya, maka dalam urusan yang lain pun ia akan lebih menyepelekannya lagi. Logikanya begini bu, kalau urusan sholat saja yang padahal wajib, yang padahal kalau ditinggalkan dapat iqab, dapat balasan dari Allah, dia malah berani menyepelekan, apalagi urusan lain, ibadah-ibadah lain, urusan dengan sesama, besar kemungkinan orang yang menyepelekan sholat menyepelekan juga urusan-urusan yang lain. Makanya buat teteh-teteh, para pemudi, gadis, ibu dan bapak, kalau nanti misalnya mencari calon imam, calon suami, usahakan kriterianya orang yang menjaga sholat. Orang yang menjaga sholat. Karena orang yang menjaga sholat dijamin hidupnya bakal bener. Lebih dari itu dijamin hidupnya bakal penuh berkah bu. Tapi kalau orang yang gak jaga sholat, sholat aja ditinggalin, apalagi kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Henteu butuh lalaki curaling, karena sholat tenganggap penting, dielingan teeling-eling, adu ala ieun kacida teuing, kuramana kantos ditampiling, ku ibuna dikaprot ku samping, eta budak teu eling-eling, adu ala ieun kacida teuing. Entok dituru. Na'udzubillahi min dzalik. Harus jangan dibiar, ulah dian, cai oge ulah dian. Make sense.
Aratos seutna Bu. Sekarang dilanjutkan ke ngopinya Bu. Bu, ibu-ibu mau untung nggak? Mau rugi mau untung? Mau untung. Supaya hidup kita untung nih Bu, ada solusinya, ada kuncinya. Ibu boleh mengamalkan misalnya sholawat ratusan kali, zikir ribuan kali. Tapi ingat Bu, intinya kalau mau hidup kita untung, mau hidup kita bener, kuncinya di sholat 5 waktu. Di sholat ini ada banyak sekali keutamaan yang akan kita rasakan Bu. Di antaranya 1, membersihkan dosa. 2, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. 3, menjadi solusi hidup. Dan 4, menjaga kesehatan. Hadirin, babar. 1, keutamaan atau fadilah sholat yang pertama yaitu membersihkan dosa. Membersihkan naon Bu? Dosa. Bu, ibu-ibu rumaos seueur dosana atana pisah alit. Seharusnya kita seperti itu ya Bu. Kalau sama diri sendiri tegas, saya banyak dosa, banyak salahnya. Tapi kalau sama orang lain harus husnudzon Bu. Orang itu lebih soleh dari saya, orang itu banyak amalnya. Jadi kita ini sebagai manusia biasa pastilah pernah dosa, pernah berbuat maksiat, pernah salah. Sealim apapun, sebanyak apapun ibadahnya, seberilmu apapun dia, pernah maksiat Bu. Karena kita ini bukan nabi. Kalau nabi maksum, gak mungkin maksiat. Malaikat juga gak mungkin maksiat. Tapi kalau kita manusia biasa, pasti pernah berbuat salah dan dosa. Nah, sebagai seorang hamba yang penuh dosa Bu, maka setidaknya kita berusaha untuk terus memohon ampun kepada Allah, beristighfar, bertaubat, dan menjaga sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu bisa membersihkan diri dari dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalu salawatil khamsi kamathali nahri jarin ghamrin ala babi ahadikum, yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Perumpamaan sholat 5 waktu ibarat air sungai yang mengalir deras di depan pintu rumah kalian. Ia mandi di dalamnya sebanyak 5 kali sehari. Berapa kali Bu? 5 kali sehari. Kira-kira Bu mandi 5 kali sehari bakal bersih nggak? Bersih. Wah, bersih pisannya Bu. Tete aja di sini mandinya berapa kali? 2 kali. Sekali 2 kali sehari atau 2 hari sekali? Biasanya yang di daerah Tiris, kalau musim hujan kiamat suka dengar dulnya Bu mandinya. Sekali aja itu cukup ya Bu. Udah bersih, apalagi nggak ada aktivitas. Sekali aja udah bikin tubuh kita bersih. Apalagi ini sholat disebutkan sebagai bagaikan kita mandi 5 kali. Jadi sholat itu membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa sebanyak 5 kali setiap hari. Masya Allah. Dengan catatan Bu, itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, kabair, kayak mabuk, zina, kemudian mencuri dan lain-lain, maka penghapusan dosanya harus dengan taubat nasuha. Keutamaan sholat yang kedua Bu, sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Singkatnya, sholat bisa membuat kita lebih soleh, bisa membuat kita ngejauh dari maksiat, bisa menjauh kita dari maksiat. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat baik pada ucapannya ataupun setiap gerakannya mengandung hal yang mengingatkan kita sama Allah. Baru takbir aja Bu, Allahu Akbar. Takbir udah langsung ingat Allah, diingetin sama Allah. Sehingga sholat ini berkedudukan sebagai pemberi ingat. diibaratkan seperti kita berteriak di tempat yang gema, di guha, di lembah, atau di bangunan besar yang kosong, yang kalau kita berteriak 1 kali maka akan ada efek gemanya yang terdengar lagi beberapa detik ke depan. Kita teriak 1 kali, baru juga kita teriak 1 kali masih terdengar efek gemanya, kita sudah berteriak lagi,
itu terus terdengar seakan mengingatkan kita. Nah sholat tuh kayak gitu Bu. Kenapa sih ayeuna sholat 5 waktu tapi waktosna benten-benten, nggak disekaligusin, misalnya jam 7, 8, 9, 10, tapi beda-beda ya Bu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ada jaraknya. Nah itu sengaja Bu, supaya ngingetin kita manusia berkali-kali. Jadi dalam 24 jam itu kita diingatkan sama Allahnya berkali-kali. Baru juga sholat subuh Allahu Akbar, ingat Allah. Menuju siang udah mulai oleng Bu, udah mulai berani-berani mau maksiat. Diingetin lagi sama Allah sama sholat zuhur Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kita kecil, kita ini nggak ada daya, kita ini tak mampu. Diingetin sama Allah. Asar sudah diingetin lagi Allahu Akbar. Malu mau maksiat. Maghrib diingetin lagi, isya diingetin lagi. Maka sholat berkali-kali memberi ingat kepada kita. Memberi ingat kepada Kita. pada hakikatnya sholat memang bisa merubah jiwa kita Bu. Yang tadinya ahli maksiat jadi lebih soleh-soleha, yang tadinya lalai jadi lebih taat. Soalnya pernah ada Bu kisah nyata pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ini penting ya Bu, kisah ini penting, coba kita perhatikan. Kisah seorang pemuda yang nakal banget Bu. Sampai-sampai keluarganya ini pusing saking nakalnya pemuda ini. Akhirnya keluarganya curhat kepada Rasulullah. Lalu apa kata Rasul? Hal yusolli, apakah dia masih suka sholat? Lantas keluarganya menjawab, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, dia masih suka sholat. Maka apa kata Rasul? Satanhahu sholat, sholat akan mencegahnya dari kenakalannya, sholat akan merubahnya dari perbuatan buruknya. Dan ternyata benar Bu. Tidak lama dari situ pemuda tersebut yang masih suka sholat meskipun nakal, dia mendapat hidayah dan hidupnya jadi lebih baik. Masya Allah. Iya mah bilih Bu, bilih yang barangkali ibu bapak anu misalnya sudah bikin pusing lah sama ibu-ibu. Akhirnya lihat orang kali abi teh aduh meni bangor nang kacida pisan. Liar. Saking liarnya akhirnya abi oskado tosep sadus. Tapi ingat Bu, senakal apapun anak kita, selama dia jaga sholat, yakin Bu suatu saat bakal berubah. Nah yang bahaya itu justru kalau anak-anak kita sudah tidak peduli dengan sholat. Ingat tadi orang yang tidak peduli dengan sholat, dia pun akan tidak peduli dengan urusan-urusan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nah jadi sholat itu bisa membuat perilaku kita lebih baik ya Bu. Nah tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang banyak orang yang suka sholat tapi masih sering maksiat? Leres Bu? Sholat digas, maksiat digas. Betul gak Pak? Kok banyak yang kayak gitu? Padahal sholat harusnya bikin kita lebih soleh. Nah itu penyebabnya macam-macam Bu, kata para ulama. Yang pertama, bisa saja karena sholatnya tidak ikhlas. Entah naon Bu? Ikhlas. Tidak ikhlas. Atau misalnya udah ikhlas tapi masih ada yang kurang, entah rukunnya, syaratnya, kewajibannya. Jadi hasilnya tidak maksimal. Ataupun penyebab lainnya, kata para ulama, orang yang hatinya lalai maka sholatnya tidak akan bisa mencegahnya dari maksiat. Ketika ibadah, ketika sholat hatinya lalai, nah orang yang seperti itu tidak bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Kalau lalai Bu, lalai itu kan kalau bahasa Sunda malaweng ya Bu, malaweng. Kalau malaweng lalai, jangankan dalam sholat yang perlu khusyuk, dalam aktivitas sehari-hari aja kalau lalai malaweng hasilnya tidak maksimal. Misalnya adik-adik ujang-ujang neng-neng mandinya sambil nyanyi-nyanyi malaweng. Apite ayeuna gaduh hiji boneka tekinten sayeuna sareng lucuna. Karena adik-adik nyanyi-nyanyi kadon cecelewengan malaweng, akhirnya pas keluar kamar mandi telinga kanan telinga kiri ngajeblak busa. Begitulah kalau lalai malaweng hasilnya tidak maksimal. Apalagi sholat, Bu, sholat itu perlu kekhusyuan. Makanya kalau misalnya ada nih Bu seorang pemuda
yang ikut sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya wiridan berdoa, bahkan sholat ba'diyah, dilanjut dengan pengajian. Selesai pengajian, orang lain bubar pulang ke rumah masing-masing membawa ilmu dan berkat. Pemuda tersebut ketika pulang malah membawa berkat dan sendal orang lain, Bu. Ayah nu gitu, Bu. Leres di dia ayah, Bu. Awas Kade tapi senang kekepan senang. Nah, orang yang seperti itu ketika sholatnya malah Ketika sholat kadon malaweung, pas ngaji, pas pengajian malah nundutan. Tamatana kade pun nundutan dah. Nundutan kade tak kesendana, Bu. Hati-hati karena ibadah itu tuh kalau tidak dilaksanakan dengan khusyuk, tidak dibarengi dengan khusyuk, dengan yaqdah, dengan kesadaran, itu hasilnya lebar, Bu, tidak maksimal. Makanya sekarang banyak orang yang suka sholat tapi malah korupsi. Orang yang suka sholat tapi nyakitin saudaranya. Leres deh, Bu? Itu dia karena sholatnya lalai. katanya suka sholat, Tapi suka gosipin orang, katanya suka sholat, tapi masih suka curang. katanya suka sholat, Nonton bola sambil taruhan, katanya suka sholat, judi online ketagihan, katanya suka sholat, tapi masih suka curang. katanya suka sholat, Tapi sering gosipin orang, katanya suka sholat, lingkungan hidup dirusak, katanya suka sholat, uang rakyat kok digasak. Jaga tentone jaga tentone jagalah iman ini. Tentone jaga tentone jaga tentone jagalah sholat ini. Yeah. harus dijaga. Masih semangat, Bu? Masih. Sekarang fadilah atau keutamaan sholat yang keberapa? Masih. Hobi masih biasanya masuk terang, Bu, sampai kasabara. Masih. Yang kedua, Yang barusan kedua, sekarang tiga. fokus, Bu, fokus. Fokus. Fadilah atau keutamaan sholat yang ketiga bisa menjadi solusi hidup. Ibu-ibu kan banyak masalah, betul gak, Bu? Ya bukan ibu-ibu aja, kita manusia pasti banyak Masalah. dan kita perlu pada solusi. Dan mungkin salah satu yang sedang banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu masalah ekonomi. Leres, Bu? Karaos pisan, Bu? Jika ekonomi sedang pailit, Cari uang sulit, selalu bokeh gak punya duit, hidup morat-marit, tiap hari ngirit, badan sering sakit, hutang numpuk melilit, beban makin menghimpit, terasa ingin mencerit. pikiran jadi sempit. Awas meski begitu rumit, Jangan minta sama dedemit. dengan cara yang pahit, apalagi bunuh diri pakai celurit. Na'udzubillahi min. Kita, Bu, orang Islam, orang beriman, umatnya Nabi, kalau ada masalah, kalau dapat masalah langsung sholat, Bu. Sholatnya sholat apa? Sholat hajat. Sholat naon? Sholat hajat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun sholat. Rasul, Bu, kalau dapat masalah, ada urusan pelik, beliau langsung sholat, Bu. Sholat hajat. Sholat apa, Bu? Hajat. Jadi sholat itu solusi lain dari sabar, dari ikhtiar, dari doa. Nah, kita juga jangan lupa untuk melaksanakan Sholat. Ada banyak sekali sholat sunnah, Bu. Sholat sunnah teh seueur pisan. Namun di antara sholat-sholat sunnah ada sholat yang memang sangat berkaitan dengan permasalahan hidup kita. Jika ingin hidup lebih baik, silakan sholat tahajud. jika ingin dikabul keinginan, Silakan sholat hajat. jika ingin dilancarkan rezeki, Silakan sholat duha. jika ingin diturunkan hujan, Silakan sholat istisqa. jika ingin selamat di perjalanan, Silakan sholat safar. jika ragu menentukan pilihan, Silakan sholat istikharah. jika ingin dilindungi dari mara bahaya, Silakan sholat isti'adah. jika takut gerhana matahari, Silakan sholat kusuf. jika takut gerhana bulan. Silakan sholat khusyuk.
Dengan sholat selalu ada solusinya. Masya Allah. Ayeuna anak kasabaraha Bu? Fokus ya Bu sekarang. Yang keempat, sholat ini bisa menjaga kesehatan. Nah ini penting banget Bu, apalagi buat ibu-ibu yang sudah mulai leklok-leklok. Ini penting Bu, sholat bisa menjaga kesehatan. dalam agama Islam Bu, semua ibadah yang kita jalani itu berpengaruh positif pada kesehatan jasmani dan rohani. Adapun sholat itu pengaruhnya sangat besar sekali untuk kesehatan jasmani, karena sholat mengandung banyak gerakan. Sholat itu kan banyak gerakan, harus Bu, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Setiap gerakan sholat Bu, dari takbiratul ihram sampai dengan salam, itu semuanya mengandung manfaat bagi kesehatan kita Bu. Kita ambil contoh saja, salah satunya gerakan sujud. Gerakan naon Bu? Sujud. Yang ternyata gerakan sujud ini sangat bagus untuk kesehatan otak. Untuk kesehatan apa Bu? Nah coba perhatiin, ibu kalau sujud posisi kepalanya di mana? Di bawah. Jantung berada di atas kepala. Nah dengan posisi sujud seperti ini, maka darah dari jantung mengalir lancar menuju otak, sehingga sel-sel otak berpicu dengan baik, terpicu dan optimal dengan baik, bekerja dengan baik. Karena itulah sujud bisa berpengaruh baik pada kesehatan. Lebih dari itu, sujud bisa meningkatkan kecerdasan. Meningkatkan apa Bu? Kecerdasan. Bu, ibu-ibu hoyong gaduh murang kali anu soleh-soleha, hoyong murang kali anu pinter, hoyong. Nah salah satunya Bu, caranya dari kecil biasakan jaga sholat 5 waktu. Jaga apa Bu? Sholat 5 waktu. Karena sholat ini memperbaiki luar dalam anak-anak kita Bu. Perilakunya diperbaiki karena tadi sholat dapat mencegah dari perbuatan buruk. Kemudian juga kecerdasannya meningkat dengan biasa sholat. Apalagi kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah, insya Allah Bu, bakal ketinggal hasilnya. Coba lihat para ulama Bu, Masya Allah mereka kecerdasannya luar biasa, di atas manusia rata-rata. Mereka hafal Quran, hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis, kemudian paham kaidah dan hukum-hukum fikih, bisa memberikan solusi dari berbagai permasalahan hidup kita, menulis karya berjilid-jilid yang bermanfaat bagi umat. Nah itu semua para ulama keistimewaannya tidak terlepas dari ibadah mereka yang luar biasa. Salah satu ibadah jagoan mereka, ibadah andalan mereka, yaitu sholat. Naon Bu? Sholat. Misalnya Imam Bukhari. Ibu-ibu kalau dengar hadis pasti ada hadis riwayat Bukhari. Nah Imam Bukhari ini kecerdasannya luar biasa Bu. Beliau setiap mau menulis hadis pasti sholat. Kemudian ada lagi Imam Malik. Imam Malik dalam sehari semalam sholatnya tidak kurang dari 800 rakaat. Kebayang gak Bu? Kemudian Imam Ahmad, muridnya Imam Asy-Syafi'i, dalam sehari semalam sholat sunnahnya tidak kurang dari 300 rakaat. Begitulah para ulama, makanya mereka luar biasa, berprestasi, berjasa, sangat bermanfaat bagi umat Islam. Masya Allah. Jadi sebetulnya Bu, kalau ibu dan bapak menjaga sholat, kita semua menjaga sholat, kita akan mendapat banyak sekali keuntungan dalam hidup kita. Lahir kita diperbaiki, batin kita diperbaiki, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita akan meningkat Bu kehidupannya, akan lebih baik lagi. Coba aja bapak sama ibu jaga sholat 5 waktunya, tambah sholat-sholat sunnah, aya perobihan Bu, benten di keluarga, langkung harmonis, rezeki bakal langkung lancar. Manfaat sholat itu banyak sekali Bu, baik yang kita rasakan di dunia ataupun yang akan kita rasakan di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita jaga sholat 5 waktu. Kemudian dalam mohon doanya terkhusus untuk sahibul hajat, sahibul maqam, untuk keluarga besar Pondok Pesantren Husnul Khatimah, juga bagi bapak dan ibu yang memiliki keperluan, keinginan, kebutuhan hidup, yang tertimpa musibah atau yang sedang sakit. Kita sama-sama berdoa Bu, niatkan keinginan masing-masing ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah.
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bu Sono kene. Kita lanjut sosonoannya di media sosial. Kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, ujang-ujang, nek-nek ingin menanyakan sesuatu, ingin silaturahim atau ingin kebutuhan yang lainnya, boleh langsung DM ke Instagram kita. Instagramnya @ilalaksi. Apa Bu? @ilalaksi. Itu yang berdua ya, @ilalaksi. Kalau yang masing-masingnya @Ilyasa Wijaya. @Alyasa Wijaya. Double S ya Bu. Ilyasa Wijaya, Alyasa Wijaya. Siap Bu? Siap naon? Siap mengamalkan Ilmu, siap menjaga sholat. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.